Wa qala alladzina lakafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini menarik sekali saudara sekalian. Orang-orang kafir pada masa itu bersekongkol bahkan sampai pada tingkat melakukan konspirasi yang sangat sistematis. Apa kata mereka? Jangan kalian dengarkan Al-Quran ini dan buatlah Al-Quran ini di dalamnya berbagai macam permainan kata-kata, berbagai macam kata-kata manipulatif, berbagai macam ucapan-ucapan yang bisa memperdaya umat Islam. Gitu kata Allah di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca surat Fussilat ayat 26 itu, mari kita baca Fussilat dari ayat 1 sampai 5. Itu memberikan gambaran yang sangat konkret bagaimana respon masyarakat musyrik dan orang-orang yang menutupi kebenaran pada masa itu. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Ya saudara sekalian, kalau Anda membaca surat Fussilat ya, ayat 1 sampai 5, lalu kita gunakan sebagai perspektif kita membaca realitas pada hari ini, tampaknya kita akan menemukan benang merah. Apa kata para pemimpin waktu itu? Pemimpin orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. La tasma'u li hadzal Qur'an. Visi mereka itu agar umat tidak mendengarkan Al-Qur'an. Mengapa saudara sekalian mereka melakukan berbagai macam langkah yang sangat sistematis agar umat ini tidak mau mendengarkan, tidak mau peduli, apatah lagi mengamalkan Al-Quran itu. Mengapa? Karena para pemimpin orang-orang kafir waktu itu paham betul Al-Quran merupakan kandungan kata-kata yang bukan kata manusia biasa. Siapapun yang mendengarkan Al-Quran akan langsung masuk ke dalam hati dia, dan pada saat itu dia akan mengalami transformasi diri yang sangat luar biasa. Dia akan mengalami sebuah rekonstruksi kepribadian, dan itu yang terjadi pada diri seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bukankah ketika beliau berhasrat betul membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang kepada Hafsah, dan kemudian semua orang takut, lalu kemudian ayat Al-Quran dilantunkan, Thaha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar hidup Anda menderita. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini lalu hidup Anda tidak bahagia. Postur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata para ahli sejarah, kalau naik kuda, kakinya itu masih menyentuh bumi, saudara. Bukan kuda Yogyakarta, kuda Arab, besar, tinggi. Umar radhiyallahu taala anhu jika naik di atas kuda ini, kakinya masih menyentuh bumi. Beliau adalah seorang profil yang ketika itu hijrah secara terang-terangan. Hai masyarakat Arab yang ingin kepalanya berpisah dari badannya, yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, ketahuilah besok Umar bin Khattab akan hijrah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan cegat Umar di jalan. Seseorang yang sangat pemberani. Tapi apa yang terjadi ketika Al-Quran menusuk hati beliau
beliau mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi untuk membunuh beliau, tetapi untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masyarakat Arab, terutama para pemimpin mereka, paham betul bahwa Quran ini jika dibiarkan begitu saja tanpa hambatan masuk ke sanubari umat Islam, mereka akan menghadapi suasana yang sangat riskan. Bukankah saudara sekalian, pertemuan kita hari ini jama'an Al-Quran, wallahi jama'an Al-Quran. Demi Allah saya katakan, Al-Quran yang mengumpulkan kita di sini.